puji-pujian dan tentang hatun nabi bangun Tuhan. Alani hidup pakun holong niya temu, na tongtong na mangiring-iring nami, sehingga buihan nami pajupa nama tontong nama anak buru, terlebih ayat Tuhan bani keluarga marga gulpon bani penorangon. Inpele Bapa, sotokin narin soal barakat manami Tuhan, nalau gereja, in manalau kaburat pun panugulan nami, nalau menjalo kemas-masun, lebih-lebih pendita, janah harap nami Bapa, asih hama tutup Bapa, nama kusuman nami, janah hama guru nami, sebagai kam abad-abad, janah asibui, kursa dari bani kerajaan Tuhan. Tapi itu kita terima Tuhan, mulai kerja nami Tuhan, sil bilang nami Tuhan, aima terlebih aima hamba bani adat hak sil Tuhan, kamu tentang Bapa nama saudara itu ngomong ani bagi keluarga Bapa Guntung. Dari Bapa perusahaan bagal nami Tuhan. Dengan Tuhan asal satu kampus nami Tuhan, asal bakat hamba kasih lalu dengan nami. Itu kolong Bapa jadi hamba tentang nami on, batas anak itu Kristus nami manusia mengindo. Amin. Amin. Oke, maju. Belakang lah. Dari depan. Amang naik kereta apa mermobil? Naik kereta. Berarti inang lagi tiga sini tengah-tengah. Naik yang sebelah sana. Di belakang siapa masukkan?
keluarga besar Guntung, dan keluarga besar Siboro, beserta rombongan dan sanak famili mereka yang jauh dan yang dekat. Pada saat ini kami menghadiri Tuhan acara pemberkatan pernikahan ini. Kiranya Tuhan hadir juga, Tuhan memberkati. Bahkan sanak famili kami dalam perjalanan, Tuhan memberkati. Kami akan memulai acara ibadah ini, Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. For dari PWMI.
Boy kami marpungu di bagasan las ni roha, di bagas jorom imale Tuhan na pataruhon yanak kon nami, narang mamuka pardongas saripeon manasida le Tuhan, ima Johannes Elpriando Gultom, dohot orwana cindi Monica Siboro. Ade di bata amanami, siapa motoan mudo saluhutna, sakap mirohana sida. Alania le Tuhan mangelehelik kami tua depanmu. Asa homa ale Tuhan, napasauton di bagasan lomoni roham, ima kolong nasyak koi marparbue di tonga-tonga ni keluarga nasida. Las mandok mauleate situ tuduh hamile Tuhan, di keluarga besar Gultom, suak songoni nang saluhut na nyotang nasida, raja ni hula-hula, raja ni dongat tubuh, dogot sahuluhut na raja dongat sahuta, raja boru saluhut akan namar kolong ni roha. Boya le Tuhan marlas ni roha, rak roha me le Tuhan tubagas jorom. Suak songoni nang di keluarga Siboro, saluhut akan nyotang nasida, jaka raja dongat tubuh nasida, raja ni boru, songoni nang raja ni hula-hula nasida, sloh akan namar kolong ni roha. Boy marna tapak kami di bagasan las ni roha, mengadopi dia area le Tuhan, ima disakap yanak pon nami, nanai mamuka pardongas saripioni, atau ngalede bata amanami sahat di homa parpungan nami onale Tuhan, dumobi mele Tuhan disakap ni bona hasuhuton nami keluarga besar Gultom dohot Siboro, ima nanai pajong jokos sada adat ni habatakon nami, asa homa totong ale Tuhan na mangajar-ajari, mengalir bisuk nasian koile Tuhan mardame sonak kami mangulahon na di bagasan las ni roha. Lasu pasahat kami ale Tuhan cuaca tu bagasat tanganmu. Asa homa ale Tuhan na mangaleo na detu cuaca na dinggan. Nang dihalap bohon pele Tuhan sahat di homa ale Tuhan. Asa boya ale Tuhan di bagasan halap bohok kami mangulahon ni di bagasan las ni roha. Atau ngalede bata manami dina kurang malo pehame ale Tuhan mangidus ya dupanmu. Rayedo di hole Tuhan, ko mana pasikopon dia kana hurang dia kaheli-helik dohot tangyang ngami. Kolan mangasahkan buarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Kita akan masuk di acara ke-10. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis. Kita sambil mengumpulkan persembahan. Aku warisna, aku Yesus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yeah.
sejahtera-Mu ya Allah kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan saat ini menjadi firman yang sungguh-sungguh memberkati kami. Kami pegang teguh, kami jadikan pegangan di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan sebagai renungan pada ibadah pernikahan saat ini, diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 33. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Jika sudah temukan, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Demikian jauh firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memaknai kalimat yang sederhana ini, kita bisa mengibaratkan bahwa istri tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada suaminya. Nah, di sini kita harus memaknai juga bahwa ketundukan seorang suami, ketundukan seorang istri kepada suaminya itu ketundukan kepada Tuhan. Maka layaklah seorang suami harus menjadi seperti Tuhan. Dia hanya sebagai seorang pribadi yang memiliki tulang rusuk yang akhirnya dijadikan Tuhan, sosok pribadi wanita, tapi harus memaknai dirinya karena perintah Tuhan. Dia harus sama menjadikan dirinya pribadi seperti Tuhan. Kalau ditanya ada gak sini suami-suami kayak Tuhan, maka jawabnya susah. Ya Bapak Ibu ya, susah. Lalu istri dikategorikan sebagai apa? Istri dikategorikan sebagai jemaat. Ini jemaat yang saling minta pengampunan sama Tuhan kan? Apakah jemaat yang berbuat dosa? Jemaat yang berbuat dosa, tapi Tuhan yang harus sempurna. Saya dulu, tapi nggak tahu ya di sini ya. Mudah-mudahan jauh. Di tempat kita dari sini, mudah-mudahan tidak. Saya dulu pelayanan di sebuah daerah, memang daerah Simalungun di sana. Mulai dari pagi, bangun tidur, istri sudah bangun, pergi markobah, masak dan sebagainya, menyiapkan kebutuhan suami dan sebagainya, pergi ke ladang, kasih makan anak-anak yang digendong, pergi ke ladang. Lalu suami, ini kritik sosial. Padahal
Jadi maaf sampai sekarang Bapak Ibu saudara-saudara kalau kami ibadah malam di gereja di rumah, mau itu malam tahun baru atau malam apapun, ada acara apapun, saya tidak pernah mau berkhotbah di rumahku. Hormati suamimu, karena memang itulah tujuan dan tanggung jawab seorang istri. Janganlah seorang istri juga mengatakan bahwa suamiku harus dibawa ke tiap, nggak boleh juga, karena memang Tuhan katakan pertunjukan kita adalah kepada suami. Jadi kalau seandainya di antara kita saudara-saudari, ibu-ibu khususnya yang merasa menjadi ibu-ibu yang membuat suami di bawah ketiaknya bertobat, karena enggak itu posisi kita ditempatkan di dalam struktur rumah tangga. Tugas kita sebagai kaum ibu, sebagai seorang wanita adalah kepatuhan kita kepada suami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan katakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu daging. Kenapa menjadi satu? Karena memang Tuhan menciptakan manusia itu adalah satu laki-laki, kemudian diambil dari tulang rusuknya dan diciptakan seorang perempuan. Yang artinya Bapak Ibu saudara-saudari bahwa ketika seseorang menikah, dua orang pribadi menikah, dia tidak lagi dua tapi menjadi satu. Jadi kalau dikatakan sudah menjadi satu, tidak lagi bisa dikatakan dipisah-pisahkan oleh siapapun, bahkan oleh orang tua. Kadang-kadang maaf ya Bapak Ibu, seringkali cekcok di dalam rumah tangga juga akibat dari orang tua. Mudah-mudahan tidak terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Tadi bola ini nama kan begitu ya Bapak Ibu ya, karena dulu saya seperti itu ya. Kenapa lah kau pilih itu, sudah pendek katanya begitu kan, tua lagi kan gitu. Kayak mana lama udah kita malah sama Bang kan gitu ya kan nama mainannya. Kenapa mau juga ya apa namanya itu dari luar ini mempengaruhi kita. Bapak Ibu, ketika kita sudah dipersatukan Tuhan di dalam pernikahan yang suci, kita harus memaknai Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang memberkati. Maka yakinilah, jadikanlah pasangan kita menjadi sesuatu yang berarti dan harus dipegang. Maka ketika firman Tuhan katakan tidak mungkin ada seseorang yang mau menyakiti dirinya sendiri. Nah, ketika seorang suami dan istri sudah dipersatukan Allah, maka dia menjadi satu tubuh, maka tidak mungkin seorang suami mau menyakiti istrinya sendiri kalau dia menyadari bahwa wanita itu adalah tubuhnya sendiri. Dia akan merasakan apa yang dirasakan perasaan istrinya, luka di dalam hati istrinya, dan kemudian dia akan berusaha menyenangkan istrinya. Demikian juga sebaliknya. Ketika seorang istri menyadari bahwa inilah suamiku yang harus kuhormati, yang harus kukasihi, maka dia juga akan berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada suaminya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau firman Tuhan yang kita dengarkan sepanjang hari ini, itu kita pegang dulu. Yang suami menyadari, ternyata Tuhan menjadikanku seorang sosok laki-laki karena apa? Karena aku adalah seorang pria yang harus menjadikan diriku seperti layaknya Tuhan di dalam teladan di rumah keluargaku. Maka jadilah demikian Bapak Ibu Saudara. Jangan sangkali yang sudah Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita para kaum bapak dan istri. Mari tunduk kepada suamimu, ketundukan kepada Tuhan. Setia, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi benar-benar menjadikan suami sebagai panutan dan teladan di dalam kehidupan kita pribadi. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami pegang penuh. Secara khusus firman Tuhan mengetuk, menegur kami,
baik sebagai suami yang harusnya menjadi teladan sama seperti engkau yang adalah Tuhan. Biarlah kami menyadari siapa diri kami dan kembali berbalik kepada Tuhan dan hidup sebagai pribadi yang layak untuk dijadikan teladan dan contoh. Dan kami semua kaum wanita sebagai istri, biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana, supaya dengan hikmat yang daripada Tuhan kami mampu patuh, setia, sungguh-sungguh menghormati suami kami, sehingga kami percaya keluarga kami pribadi akan menjadi keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi puji Tuhan. Berbahagia dan merasa riang sukacita tanpa Tuhan segala lepas, di mana hati yang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Dia panggota menanti sabdamu dan taat hati wajah Tawi. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita berhimpun di sini sekarang di hadirat Allah dan di hadapan para saksi untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan ini dalam pernikahan yang suci. Hal itu adalah suatu masa yang mulia di dalam penghidupan yang dibentuk oleh Allah sendiri untuk menyatakan kepada kita persekutuan ajaib yang terdapat antara Kristus dan sidang jemaatnya. Hal itu adalah juga suatu masa yang suci di mana Kristus telah menghiasi dan memperindah pernikahan dengan kehadirannya di Kana di Galilea. Oleh karena itu, pernikahan tidaklah patut bila tidak dengan aturan. Tetapi pernikahan haruslah dilangsungkan dengan rasa hormat, dengan kebijaksanaan, dan dengan hati-hati serta takut akan Tuhan. Di dalam masa yang suci ini, kedua orang ini datang sekarang di sini untuk dipersatukan kepada kedua mempelai. Saya meminta serta memperingatkan kamu berdua yang berdiri sekarang di sini di hadirat Allah, supaya kamu mengingat bahwa cinta kasih serta kesetiaan adalah sangat penting sebagai dasar rumah tangga yang berbahagia. Tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan lebih peka daripada ikatan pernikahan. Dan tidak ada sumpah yang lebih suci daripada yang kamu pertanggungjawabkan sekarang ini. Jika sumpah yang hikmat ini tidak dilanggar, dan jika dengan tabah kamu berusaha untuk berbuat kehendak Allah Bapamu yang di surga, hidupmu pasti akan penuh sukacita, dan rumah tanggamu yang kamu dirikan sekarang ini akan tetap dalam damai dan sejahtera serta bahagia. Karena itu saya bertanya kepada Johannes Priando Gultom, maukah engkau menerima perempuan ini menjadi istrimu? Hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maka engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya. Maka engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup. Jawablah. Saya mau, Tuhan sudah mampu. Cindy Monica Buru Purba, maka engkau menerima laki-laki ini menjadi suamimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci. Maka engkau mengasihi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya. Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Jawablah. Saya mau, Tuhan menolongku. Siapakah yang menyerahkan perempuan ini untuk dinikahkan dengan laki-laki ini? Kepada yang pendeta
Yohanes Elfriando Gultom, menerima engkau, Cindy Monica Boru Purba Siboro, menjadi istriku. Memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat, saya tetap mengasihi engkau selama kita berdua hidup, hingga ajal menceraikan kita. Sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah, demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Amin. Saya, Cindy Monica Boru Purba, menerima engkau, Yohanes Elfriando Gultom, menjadi suamiku. Memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat, saya tetap mencintai dan mengasihi engkau selama kita berdua hidup, hingga ajal menceraikan kita. Sesuai dengan hukum yang suci dari Allah, demikian aku menjanjikan kesetiaanku padamu. Cincin ini adalah suatu benda lahir yang nampak sebagai tanda hal karunia yang dalam dan rohani, menyatakan kepada semua orang persatuan dari laki-laki dan perempuan ini di dalam pernikahan yang suci melalui gereja dan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sebagai tanda dan jaminan dari sumpah yang telah diperbuat di antara kita, dengan cincin ini saya nikah dengan engkau sehingga engkau menjadi istriku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengan cincin ini sebagai tanda dan jaminan dari sumpah yang telah diperbuat di antara kita, dengan cincin ini saya nikah dengan engkau sehingga engkau menjadi suamiku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kiranya Tuhan memberkati penyerahan cincin-cincin ini, sehingga dia yang menyerahkannya dan dia yang memakainya dapat tinggal dalam sejahtera, sehingga hidup rumah tangga mereka dapat berlangsung terus di dalam kasih dan damai demi Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, pencipta dan pelindung dari segala manusia, pemberi dari segala anugerah rohani, pencipta dari hidup kekal, curahkanlah rohmu di atas laki-laki dan perempuan ini yang kami berkati di dalam namamu, supaya dengan sungguh-sungguh mereka dapat berpegang teguh kepada sumpah dan janji yang telah diperbuat di antara mereka, serta sungguh-sungguh dapat menjalankan serta memenuhinya, dan dapat tinggal tetap di dalam kasih dan sejahtera yang sempurna, dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Pandanglah dengan anugerah-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama lain. Dengan demikian dapat hidup bersama-sama di dalam kesetiaan dan kebenaran, di dalam kebijaksanaan dan kesalehan yang benar, sehingga rumah tangga mereka menjadi persinggahan dari anugerah dan tempat damai sejahtera. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena Yohanes Elfriando Gultom dan Cindy Monica Boru Purba telah seia sekata untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan yang suci, dan telah bersaksi dari hal itu di hadirat Allah dan di hadapan sidang ini, dan lagi pula telah menjanjikan kesetiaan mereka satu sama lain yang dinyatakan dengan jabatan tangan dan tukar cincin, maka dengan ini saya nyatakan mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya memberkati, memelihara dan melindungi kamu. Tuhan yang pemurah dengan anugerahnya serta memandang atas kamu dan memenuhi kamu dengan segala berkat rohani dan kasih, sehingga kamu dapat tinggal bersama-sama di dalam hidup ini
supaya di dalam dunia yang baru kamu akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Orang tua dari anak LSR Gultom, orang tua dari Parboru Bapak D Purba. Saksi dari para anak Bapak F. Gultom, saksi dari Parboru Bapak S. Sintua J. Simamora. Dan para anak. Iya. Metodis Indonesia dalam Persekutuan PGI Jemaat GMI Hauna Pitu Resort Bandar Pulo Distrik 6 Wilayah 1 Surat Nikah nomor 34 garing SN garing GMI garing HN garing 12 Romawi garing 2023 pada hari ini Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus telah ditentukan pernikahan antara laki-laki Yohanes Elpriando Gultom, tempat tanggal lahir Gajah Sakti 22 Januari 2003, baptis 6 April 2003, CD 19 Desember 2021, anggota Jemaat GMI Hauna Pitu, anak dari Bapak LSR Gultom, Ibu R. Guru Purba, dengan mempelai wanita Sidi Monica Guru Purba, tempat tanggal lahir Abdeling 5 Selatan 22 Januari 2004, baptis 18 Juli 2004, CD 27 Desember 2020, anggota Jemaat GMI Padang Pulo, anak dari Bapak D Purba, Ibu M Marlin S. Pernikahan ini diteguhkan oleh Pendeta R. Boru Tagalog STH di hadapan orang tua, wali, saksi, mempelai pria dan mempelai wanita, serta ditandatangani kedua mempelai, kedua orang tua, kedua saksi, dan pimpinan jemaat. Demikianlah pembacaan surat nikah ini. Kami minta untuk mewakili Bapak Lelider dari kaum ibu, kami minta Sedang Mama Miranda. Serta tekun mencari hingga dapat
kami dapat berdiri. Kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai memberkati kamu sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Di nomor yang nilai langkah kamu nang rap udur kita mengudurkan anak pete tubagas doro imana majalo pasu-pasu pardongas hari peon marhite na posora siatu hatta sok-sok lima dihangu salu na orang tubuh pinopar ni sudah jasona buru bere no bebere memahami hula-hulai rajai hula-hula naminah bagan marga Siboro. Di sini kita masih menatap amang raja yang sore pada manganidahan Talugo lima nang di inang padenta nami sosoni nang di paulel nami meturis narong dari bikon totong rohani madu mulate tuamuna inang padenta nami sosoni nang paulel nami di siala di hari sosoni nang paulel nami tersimpul acara pamasumasuan acara kurumai Soalnya